فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dan didatangkan neraka. Mata kita semuanya menatap neraka. Bagaimana dahsyatnya neraka akan kita lihat. Di dalam hadis dikatakan, laha sab'una alfa zimam. Fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka jahanam ketika didatangkan, ada tali kekangnya, tali pemegangnya. Tali kekang kuda cuma satu. Tali kekang neraka jahanam 70.000. Satu tali kekang dipegang 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000, 4,9 malaikat, 4,9 miliar malaikat hanya pegang tali neraka jahanam. Agar neraka jahanam ini tidak menghancurkan semua kita yang ada di padang mahsyar. Kalau tidak dikekang, dia akan menghancurkan kita semua yang hadir di padang mahsyar, dan tidak semua yang hadir di padang mahsyar berhak untuk dihancurkan neraka jahanam. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Didatangkan juga surga. Sehingga semua manusia melihat surga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang Rasul sampaikan di dalam hadis. Sehingga mata manusia terbolak-balik antara surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Khusus orang-orang yang beriman, ada hal-hal yang bisa mengundang mereka ke surga, sebagaimana ada perilaku yang mereka lakukan, kalau tidak Allah maafkan, bisa membuat mereka ke neraka. Ketika itulah hati takut, cemas, harap, takut, harap, takut, harap. Mata menatap neraka penuh dengan rasa takut. Kenapa? Ada perbuatan saya yang bisa membuat saya masuk neraka. Pindah ke surga, harapannya juga besar. Kenapa? Ada juga amal saya di dunia yang mudah-mudahan dengannya Allah ridho dan Allah masukkan saya ke surga. Namun kepastian belum ada. Bayangkan orang kafir yang masuk ke dalam akhirat tidak muslim. Dia sudah tahu dia pasti di neraka. Apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, ketika umat Islam mengajak selain umat Islam masuk Islam, babnya kasih sayang. Bukan bab benci. Supaya Anda tidak menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Kalau Anda mengatakan saudaraku, Anda saudaraku maksudnya saudara senegara. Bukan saudara seagama. Kalau Anda mengatakan itu kan menurut keyakinan kalian. Saya mengatakan, ya keyakinan kami, tapi keyakinan yang pasti benar. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Anda kemudian menjawab, kami juga meyakini kamilah penduduk surga yang sebenarnya. Mari kita adu argumentasi. Dan setiap orang Nasara adu argumentasi dengan umat Islam, Nasoronya tak ada yang menang.
Itu sudah terbukti dalam sepanjang sejarah. Kenapa? Agama mereka dari sebahagiannya karangan manusia. Dan agama Islam yang hak, tak ada yang karangan manusia. Semuanya datang dari Allah, pencipta manusia. Namun kita yang punya amal saleh, punya amal maksiat, kita tidak pernah tahu apakah maksiat saya diampuni Allah atau tidak. Kita belum tahu. Kalau tidak diampuni, berhak untuk diadab di neraka walau untuk sekian tahun. Jangankan untuk sekian tahun, 1 hari saja kita tidak sanggup. Siapa yang akan sanggup masuk api 1 hari? Itu bukan apinya dunia, apinya neraka. Yang kelipatannya kali 70 api yang ada di dunia, terpanas yang ada di dunia. Kali 70. Tingkat panasnya. 1 harinya 1000 tahun. Kalau ada yang diadab di neraka karena dosanya sedikit tak dimaafkan, ada dosanya sedikit yang tidak Allah maafkan dari orang yang beriman masuk neraka, kemudian seandainya diadab 1 bulan, berarti 30 hari kali 1000 tahun, engkau di neraka Allah 30.000 tahun. Itu hitungan matematis jelas. Karena 1 hari di dunia, di akhirat, 1000 tahun di dunia. 30 hari akhirat, 30.000 tahun dunia. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Jasad kita tak ada yang sanggup menahankan pedihnya adab di neraka Allah. Oleh karena itu, cerita neraka telah membuat orang-orang yang beriman tak bisa tidur. Cerita neraka telah membuat orang-orang yang beriman ketakutan di dunia. Karena cerita itu asli dan bukan karangan. Dan sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan dia bisa menjadi salah satu calon daripada penghuni neraka itu. Walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Salah satu sifat penduduk surga hidup di dunia. Mereka yang selalu setiap hari dalam usia mereka takut akan azab Allah. Lihat Al-Quran surat Al-Ma'arij. Di dalamnya Allah mengatakan sifat hamba Allah yang akan dimasukkan surga dalam keadaan dihormati, dimuliakan di dalam surga. Sifat mereka, walladzina, di antaranya, banyak sifat disebutkan, di antaranya, walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Mereka orang yang senantiasa takut terhadap azab Rabb mereka, neraka. Diizinkan setelah itu manusia berbicara. Yang terjadi adalah perdebatan. Antar sesama siapa? Antar sesama orang yang saling mengajak maksiat. Engkau yang telah menjerumuskan aku, engkau yang telah mengajak aku, mana pertanggungjawaban dirimu? Engkau dulu mengatakan aku yang tanggung dosanya, mana dosaku yang engkau ambil? Terus berdebat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua orang yang pernah berkasih sayang, bersahabat dekat, apapun bentuk kasih sayang dan persahabatan itu, semua mereka akan menjadi musuh, saling bertengkar di akhirat.
kecuali yang bersahabat dan berkasih sayang di atas taqwa illal muttaqin. Maka siapapun yang mengajak engkau ke maksiat dan engkau ikuti, dia musuhmu di akhirat. Peduli ayah, peduli anak, peduli sahabat, peduli siapapun. Maka jangan pernah mau diajak berbuat maksiat walau yang nyuruh adalah ustadz. Kita kenal dia ustadz, tapi dia nyuruh maksiat. No. Engkau ustadz, namun Allah adalah Rabbku. Dan dunia ini tidak lekang dari orang yang dipanggil ustadz dan ngajak maksiat. Kalau engkau tahu itu maksiat, jangan tergoda dengan label ustadznya. Karena label ustadz di sisi Allah terbagi dua. Ustadz yang benar, ustadz yang palsu. Tinggal engkau minta kepada Allah agar engkau diberikan ilmu untuk membedakan mana ustadz yang benar, mana ustadz yang palsu. Sebagaimana engkau minta kepada Allah mana ketaatan yang benar, mana yang palsu, mana Rob yang benar, mana Rob yang palsu, mana ilah yang benar, mana ilah yang palsu, mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu, mana agama yang benar, mana agama yang palsu. Apa bedanya? Sama. Jangankan ustadz benar, ustadz palsu, Rob saja sudah dipalsukan orang. Tuhan sudah dipalsukan orang. Apalagi ustadz. Maka manusia akan saling bertengkar. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 166, 100-167. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika orang-orang yang di dunia diikuti di atas maksiat. Bertengkar dengan orang-orang yang mengikuti maksiat mereka. Dan mereka berlepas diri. Walaupun di dunia mereka mengatakan kepada orang-orang yang mereka ajak, lakukan saja, saya tanggung jawab dosanya. Ternyata di akhirat nggak mau tanggung jawab dosa. Dia berlepas diri, engkau urus dirimu sendiri, aku urus diriku sendiri. Ketika itu, berkata orang-orang yang mengikuti mereka di dunia di atas maksiat, lau anna lana karratan, sekiranya ada masa kembali ke dunia, kami akan berlepas diri daripada kalian, sebagaimana kalian berlepas diri dari kami sekarang. Allah sampaikan itu kepada kita, agar tak ada alasan bagi kita ngikuti orang di atas maksiat dengan dalih dia yang tanggung dosanya. Engkau yang melakukan, engkau yang tanggung. Tak ada cerita engkau yang berbuat dosa, orang lain yang nanggung dosa itu. Tak ada dalam agama kita. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku maksiat tak akan menanggung maksiat orang lain. Orang lain maksiat dia, engkau maksiat dirimu. Jangan pernah tergiur dengan siapapun yang mengajak, kerjakan saja saya yang tanggung jawab. Dia tak akan mau tanggung jawab kalau sudah melihat azab. Dia tidak akan mau tanggung jawab kalau sudah melihat neraka. Ketika itu mereka akan berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andai kami dulu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, terlambat kalau ingin taatnya di akhirat. Ketika itu mereka akan berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan.
Ayat yang ke-28. Andai aku di dunia tidak menjadikan dia temanku. Andai di dunia aku tidak bersahabat dengannya. Hati-hati. Sahabat yang mengajak kita kepada maksiat. Terutama para kaula muda. Penghancur kaula muda adalah kaula muda itu sendiri. Yang mengajak mereka kepada maksiat. Tanyakan kepada kaula muda, kenapa engkau berbuat maksiat? Mayoritas jawabannya, ikut kawan. Maka penghancur kaula muda adalah kaula muda itu sendiri. Teman-temannya. Karena duduk bersama teman yang ngajak maksiat, asyik. Asyik itu yang sedang dicari kaula muda. Hati-hati dengan yang namanya asyik-asyik. Mayoritas asyik-asyik ke neraka. Mayoritas asyik-asyik ke neraka. Memang ada yang tidak ke neraka, namun mayoritasnya ke neraka. Kembali dalam surah Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami telah patuh kepada pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, mereka sesatkan kami dari jalan Engkau yang lurus. Tak ada lagi, tinggallah penyesalan. Kalau mau dari dunia, jangan patuh dan taat. Namun apabila keinginan tidak patuh dan taat di akhirat, terlambat sudah. Kereta sudah berangkat. Maka engkau akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah pertengkaran hebat, engkau akan dipanggil, wahai manusia, satu persatu. Satu persatu. Berapa miliar manusia yang pernah hidup di permukaan bumi, berapa miliar jin yang pernah hidup di permukaan bumi, dan jin lebih banyak daripada manusia, akan dipanggil satu persatu. Untuk apa? Untuk dihisab. Buka Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari di mana Allah bangkitkan mereka semuanya. Saya, Anda, seluruh manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam. Dari Nabi Adam yang pertama sampai yang paling terakhir mati ditimpa dahsyatnya hari kiamat. Pada hari kami bangkitkan mereka semuanya. Dan mereka akan dihisab. Bagaimana cara mereka dihisab? Ayat berikutnya. Fayunabbi'uhum bima amilu. Allah akan beritahu kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Beda dengan hakim dunia. Hakim dunia dibacakan untuknya kesalahan pelaku kriminal. Kesalahan pelaku dosa. Ini Allah. Hakim, ya. Ahkamul hakimin. Tapi Allah tak perlu dibacakan kepadanya kesalahan-kesalahan engkau. Dia yang memberitahu kepadamu kesalahanmu. Karena dia sudah tahu engkau akan melakukan itu sebelum engkau hidup. Dan dia tidak pernah lupa kesalahanmu itu walau engkau lupakan. Dan ia akan ingatkan kembali, pertama di memorimu, kedua di yaumil hisab.
saya dan Anda akan maju ketika dipanggil. Dan langsung berbicara kepada Allah. Yang tahu siapa Allah, tahu beratnya ketika dia dipanggil menghadap Allah. Itu yang tahu siapa Allah. Semakin Anda kenal siapa Allah, semakin Anda tahu beratnya dipanggil menghadap Allah. Wallahi, kita mengenal manusia-manusia pemimpin yang ditakuti karyawannya. Kalau sudah dipanggil oleh pimpinannya, gemetar. Itu baru pemimpin-pemimpin dunia. Dan kesalahan-kesalahan dunia. Bagaimana kalau yang memanggilnya adalah pemimpin dunia dan akhirat? Yang azabnya tak tertahankan. Inilah saatnya kita harus berpikir ulang untuk berbuat maksiat. Kalau kita sadar bahwa kita akan dipanggil dan akan ditanya, kesadaran kita itu yang akan membatasi kita, menghalangi kita, dan membentengi kita untuk berbuat maksiat. Wallahi, maksiat tidak akan kita lakukan, kecuali di saat kita melupakan itu atau lupa itu. Baik lupa atau sengaja melupakannya. Walau Allah ingatkan ketika berbuat maksiat, engkau akan dihisap, kita tetap lanjutkan. Itu namanya melupakan, bukan lupa. Silakan bayangkan maksiat yang kau kerjakan dengan sengaja. Katakan kepada saya kalau bukan itu yang terjadi. Baik engkau lupa atau engkau sengaja melupakan. Sengaja melupakan namanya cuek. Dan orang-orang yang cuek seperti ini, kelak Allah akan cuek kepadanya di saat dia butuh Allah. Itulah makna nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, kelak Allah akan lupakan mereka. Maksud lupa dalam ayat cuek. Bukan lupa dalam makna tak ingat, karena Allah tak mungkin tak ingat. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Tapi lupa dalam ayat itu maknanya cuek. Tak peduli. Tahu tapi tak mau mendengarkan. Tahu tapi tak mau tahu. Buah daripada perbuatan manusia yang diingatkan oleh Allah kepadanya pada saat berbuat maksiat, namun dia cuek. Ada saatnya Allah akan balas dengan balasan yang sama. Engkau membutuhkan Allah, Allah cuek. Allah tak peduli kepadamu sebagaimana engkau tak peduli ketika diingatkan Allah ketika berbuat maksiat. Jaza'u sayyi'atun mithluha. Ganjaran perbuatan buruk adalah hal yang buruk yang sama. Cuek kepada Allah adalah perbuatan buruk, akan dibalas dengan cuek pada saat engkau membutuhkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fayunabbi'uhum bima amilu. Allah yang akan beritahu kepada mereka, ini yang kalian kerjakan, ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu kerjakan. Dan Allah tahu semua yang kita lakukan. Dan kita tidak akan bisa mengelak. Pada hari itu, mulut ditutup oleh Allah dan dikunci oleh Allah. Tangan suruh berbicara, mata suruh berbicara, telinga suruh berbicara, kulit suruh berbicara, kaki suruh berbicara, tangan suruh berbicara. Mau mengelak kemana? Saksinya ada pada diri kita sendiri. Bukankah maksiat itu kita lakukan dengan nikmat-nikmat Allah yang tadi saya sebut? Maka mereka menjadi saksi di hadapan Allah atas maksiat yang kita lakukan.
Anda kalau ingin berbuat maksiat dengan tangan, pandang dulu tangan itu. Engkau akan menjadi saksi atas maksiat yang kulakukan dengan dirimu. Engkau ketika ingin berbuat maksiat pakai mata, bercermin dulu dan lihat mata. Engkau akan menjadi saksi di hadapan Allah atas maksiat yang akan aku lakukan dengan dirimu. Hal yang sama telinga, hal yang sama kaki, hal yang sama kulit, hal yang sama yang lainnya. Maka orang yang ingat hasil berhisab, gampang baginya terhindar dari maksiat. 100% bersih, nggak mungkin kalau bukan Nabi dan Rasul. Tapi paling tidak sangat ngerem perbuatan maksiat. Dan itu yang Allah inginkan untuk kodrat manusia seperti kita. Kalau bukan penjagaan Allah terhadap para Nabi dan para Rasul, maka mereka adalah manusia seperti manusia lainnya. Namun mereka punya spesialisasi yang berbeda, yaitu mereka orang-orang yang Allah jaga dari perbuatan maksiat. Allah yang menjaga mereka. Para Nabi dan para Rasul. Oleh karena itu mereka tidak berbuat maksiat. Ketika tidak ada penjagaan Allah untuk manusia, maka pasti dia berbuat maksiat. Walau Abu Bakar. Maka semua orang yang ada di ruangan ini, termasuk yang sedang berbicara, adalah orang itu. Yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah atas perbuatan maksiat, sehingga pasti dia pernah berbuat maksiat. Maka siapapun orang yang Anda kagumi di permukaan bumi, siapapun orangnya sekarang ini Anda kagumi dia, tambahkan dia pasti pernah berbuat maksiat. Namun saya tidak tahu apa maksiatnya. Tapi soal pasti. Agar tidak lahir ghulu, berlebihan dalam mencintai dia. Bayangkan dirimu dipanggil dan menghadap Allah. Apa yang akan terjadi? Bagaimana perasaanmu? Allah ngomong langsung. Mengingatkan maksiat. Berapa maksiat yang kita lakukan?